Perfect. 3, 2, 1. Wah. Oh, gigi duanya nge-spin Sobat Setir. Gila. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan kali ini di samping gue udah ada lineup terbaru dari Astra Daihatsu. Ini adalah Daihatsu Ayla yang all new, dan ini adalah yang tipe R, ADS, dan manual. Wah, menarik banget nih Sobat Setir. Jadi kalau kemarin kita pernah bikin first impression ya pas launching, terus juga kita udah bikin first drive ya pas dia ada di GJAW, tapi sayangnya emang terbatas tuh di sana. Kita cuma bisa keliling di arena parkirnya GJAW doang. Nah, kali ini kami bakal test drive dia di jalanan asli, di jalan raya, dan juga sekalian nyobain gimana sih sensasinya kalau yang versi manualnya. Kalau yang kemarin CVT, ini yang manual 5 speed. Penasaran? Yuk langsung aja ikutin videonya sampai selesai. Oke, sebelum jalan kita bahas dulu ulasan sedikit terkait eksterior ataupun fitur-fiturnya nih dari si Daihatsu Ayla ini. Dimana kalau kita bisa lihat emang secara tampang dia udah berubah, totally berubah. Karena sekarang jadi tambah ganteng nih Sobat Setir. Wah, tampangnya sekarang udah lebih mengotak. Kalau dulu kan dia masih agak membulat ya. Ini dia udah lebih mengotak, lebih kekinian, lebih futuristik, dimana lampunya pun dia udah ada lampu senjanya di bagian bawah sini, udah LED tentunya. Terus juga dia udah pakai LED multi reflektor untuk lampu utama dan lampu jarak jauhnya. Serta karena ini ada yang varian ADS, dia udah dapat DRL LED di bagian bawah sini. Dia tambah ganteng ya Sobat Setir, lebih rame gitu nuansanya. Dan secara dimensi juga dia udah berubah banget nih Sobat Setir. Bisa dibilang semakin lebar, semakin panjang nih. Untuk detailnya, oh iya, karena ini varian yang ADS, dia juga ada sedikit tambahan nih di bagian bawahnya. Ada bempernya ala-ala karbon gitu, body kit, serta lengkap dengan tulisan ADS, Astra Daihatsu Styling. Nah, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Kalau kita geser ke bagian samping, baru nih kelihatan. Berasa banget dia tambah panjang nih dimensinya. Tentunya dalamnya juga jadi tambah lega nih Sobat Setir. Oke, sebelumnya bagian luarnya bisa kita lihat yang lumayan eye catching adalah di bagian velgnya nih. Velgnya dia desainnya palang 8 tapi emang keren secara desain, dan dia pakai warna gunmetal. Jadi emang kayak aftermarket ya, keren. Dia ukurannya 14 inch dan dia dilapisi ban 175/65 ring 14 nih Sobat Setir. Selain itu, dia karena ini adalah yang varian ADS, jadi di sini ada stiker juga tulisannya ADS. Dan untuk spion, kalau yang Ayla ini dia masih manual, serta dia belum ada lampu sen nih di bagian spionnya. Tapi udah dapat ini talang air yang kepake banget di Indonesia nih. Terus untuk pintunya, dia gagang pintunya juga udah bukan yang congkel lagi, sekarang udah bagus tuasnya, serta dia juga udah keyless nih Sobat Setir. Jadi praktis banget, udah memudahkan kita banget nih untuk ngaksesnya ketika mau masuk ke dalam. Lanjut lagi. Untuk pengereman, bagian depannya dia cakram, bagian belakangnya dia tromol. Dan emang untuk di kelas ya, di LCGC, begitu semua Sobat Setir. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya bisa kita lihat, ini fresh ya desainnya. Dia di paling atas ada antenanya, terus di sini ada spoilernya kecil, lucu banget. Serta juga dia dapat ini untuk wiper, jadi ada untuk airnya ya. Dan karena ini ada yang varian ADS, dia dapat ini, ada reflektor gitu ya, yang memanjang ke tengah, 2 sisi. Serta juga untuk improvement ya, sebenarnya yang paling kepake adalah ini nih. Dia ada tuas untuk pembukaan bagasinya nih Sobat Setir. Kalau Ayla yang dulu kan dia pakai kunci dulu ya, pakai anak kunci. Kalau ini jauh lebih praktis.
Terus bisa kita lihat juga bumpernya dia desainnya nggak polos saja, dia ada lekuk-lekukannya, serta dia udah dapat ini nih, udah dapat kamera mundur dan kualitasnya oke juga. Nah, yang ngebedain kalau sama varian yang Matic itu ada di sini sebenarnya di emblemnya. Kalau yang Matic dia ada tulisannya CVT, kalau yang ini manual dia nggak ada. Gitu Sobat Setir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung aja jalan nyobain dia. Let's go. Oke, karena dia udah keyless, jadi gampang banget. Kita tinggal injek kopling karena ini yang manual, terus pencet start stop engine buttonnya. Oke, ke seatbelt dulu. Kita nyalain AC-nya yang udah digital, jadi praktis juga. Terus juga sekarang dia udah dilengkapin sama ini yang semi floating nih bentuknya. Dia udah support Apple CarPlay dan Android Auto nih Sobat Setir. Jadi memudahkan kita banget nih. Gitu tuh kan, jadi enak. Dia 7 inch untuk dimensinya. Terus juga dia untuk pengaturannya, setirnya ini udah bisa naik turun. Yang Gen 1 juga bisa naik turun. Dan enaknya kalau yang ini joknya ini jauh lebih proper ya, jauh lebih nyaman untuk berkendara. Kalau misalkan emang butuh jarak jauh pun selain di perkotaan buat macet-macetan. Nah, ini enak nih. Yang gue rasain emang posisi duduknya sih pertama kali kalau naik mobil ini, langsung posisi duduknya ini jauh lebih baik daripada yang generasi pertama. Enak banget. Terus juga yang kedua, karena ini manual, langsung berasa ketika kita jalan adalah koplingnya nih Sobat Setir. Koplingnya enteng, enak. Jadi nggak terlalu bikin capek kali ya. Kayak biasanya kan kalau yang pakai manual dibilang kakinya nanti bakal gede sebelah soalnya yang kiri ngopling mulu. Nah, kalau yang ini enggak, soalnya dia koplingnya juga enteng, jadi enak nih buat kita apa ya bilangnya, kita pakai sehari-hari gitu, nggak bikin capek. Halus juga dia mesinnya, meskipun dia 3 silinder, halus, nggak ada suara-suara lebay yang masuk ke dalam. Terus ini kita lagi di jalan komblok ya, dia masih konblok nih, bukan aspal. Kurang lebih sih road noise-nya minim yang masuk. Terus juga ini ada speed bump, kita cobain ya. Gimana nih? Wah, gua rasain ya. Dia suspensinya jauh lebih enak daripada yang varian sebelumnya, generasi yang sebelumnya, dimana kalau yang generasi sebelumnya agak keras. Kalau yang ini dia lebih firm gitu, lebih empuk. Nah, ini mungkin juga pengaruh dari penggunaan bannya yang lebih tebal ya. Dia di ring 14 bukan di ring 15. Mobilnya enak. Tuh, suara mesinnya juga nggak lebay masuk ke dalam. Tapi ini jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Asik sih mobilnya. Selanjutnya soal visibilitas. Mobil ini meskipun secara data dia itu emang lebih pendek ya, tapi untuk kaca-kacanya tetap enak buat kita melihat. Visibilitasnya masih bagus. Dia juga ke belakang enak ngelihatnya, spion juga enak nih buat kita lihat ke belakang, kiri kanan. Ke depan juga enak, kita bisa ngelihat dengan baik. Cuman memang nih, pilar A emang lumayan sedikit ada blind spot ya di sebelah sini. Tapi it's okay karena dia peletakan spionnya juga lumayan mundur, jadi kita masih bisa maju ke depan gini atau sekalian mundur kayak gini gitu. Jadi masih enak untuk visibilitas, masih aman buat kita pakai. Nggak ngerepotin kita buat pakai harian apalagi di perkotaan gitu, dimana dimensinya masih bisa dibilang compact juga, jadi enak nih buat mobilitas kita sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya soal radius putar nih Sobat Setir. Radius putarnya mobil ini tuh bisa dibilang cukup baik, dia hanya di 4,4 meter, dimana mobil kecil kayak gini emang paling enak nih kalau radius putarnya juga bagus. Jadi kalau kita masuk ke gang-gang sempit atau ya emang kita harus puter balik nih
tapi itu terbatas, jadi kita nggak perlu mundur, nggak perlu 2 kali ngambil gitu ya Sobat Setir. Ini kita coba aja nih radius putarnya. Ini gue posisinya paling kanan ya. Coba putar balik. Tuh, dia nggak ngambil banyak jalur orang gitu loh, langsung masuk lagi ke jalur paling kanannya yang di seberang. Enak nih Sobat Setir. Memudahkan banget, emang nih cocok nih buat sehari-hari ataupun jadi mobil pertama kalian. Saatnya sekarang kita lihat akselerasinya gimana. Gue udah matiin AC-nya dan kita langsung aja nih coba ya. Kita masuk gigi 1, jalanan kita tunggu kosong dulu bentar. Oke, jalanan udah kosong, langsung aja kita coba ya. 3, 2, 1. Wah. Oh, gigi 2-nya nge-spin Sobat Setir. Gila. Oh. Seru banget mobilnya. Gila. Gila, nggak nyangka. Ini Ayla nih. Wah, gokil sih. Terus ngasih lagi. Wah. Top banget akselerasinya. Nggak nyangka bisa se-fun itu, bisa sampai nge-spin. Gigi 1 nge-spin, gigi 2-nya juga nge-spin. Gokil. Keren banget. Asik banget. Wah, ini sih emang lebih asik daripada yang Matic ya, daripada yang CVT-nya nih. Pasti untuk akselerasi juga menang dia nih. Seru. Nah, mobil ini bisa ngacir kayak gitu soalnya dia pakai mesin baru ya, bisa dibilang ya cukup baru lah buat mesinnya Daihatsu di Indonesia. Dia dibekali mesin 1200 cc VE dan dia ini penggerak roda depan manual. Dia ini yang 5 speed, kalau yang Matic-nya dia pakai CVT. Tenaganya kalau yang 1200 ini menghasilkan tenaga di 88 PS dan torsinya di 113 Nm. Sedangkan dia ada versi yang 1000 cc-nya, 3 silinder juga. Dia itu kode mesinnya 1KR V dan dia menghasilkan tenaga di 67 PS serta torsinya di 89 Nm. Gitu Sobat Setir. Jadi buat yang 1200 ini udah jempolan banget. Asik. Selanjutnya gimana kalau kita bawa agak zigzag nih Sobat Setir. Coba ya kita body rollnya gimana. Wah, di NGAC nggak bohong nih. Wah, masih relatif aman banget buat kita pakai zigzag-zigzag gitu. Karena pengaruh wheelbase-nya juga mungkin ya, dia semakin panjang kan wheelbase-nya, jadi untuk stabilnya jadi dia semakin stabil nih Sobat Setir. Nah, radius putarnya enak banget nih. Enak banget buat dipakai buat sehari-hari emang. Overall untuk si bantingannya emang dia oke banget. Dia nggak yang keras, nggak yang empuk banget, dia ada di tengah-tengah. Kalau yang keras emang itu lebih ke arah yang saudaranya alias si Agya yang GR Sport itu baru tuh. Dia bantingannya keras. Jadi emang lebih ke performance peruntukannya. Kalau yang ini untuk sehari-hari buat bareng keluarga ini enak banget nih tuh. Enak, mantap. Selanjutnya bahas ke belakang karena ada spesialis jok belakang. Mantep banget nih Sobat Setir. Kita tanya langsung ke Yola gimana sensasinya ada di belakang, soal bantingan, soal posisi duduk juga. Gimana Dol? Kasih tahu. Nah, oke Sobat Setir. Sekarang aku udah ada di row keduanya All New Ayla nih. Dan sekarang yang paling harus aku mention nih kayaknya posisi duduknya deh kok. Coba deh. Soalnya ada speed bump. iya, dia untuk sebuah LCGC tuh kayak udah oke banget, udah cukup empuk banget Sobat Setir. Kayak LCGC gitu loh, bukan mobil biasa kan. Udah empuk banget dan untuk space-nya sendiri juga cukup luas Sobat Setir untuk row keduanya. Jadi untuk headroom aku sendiri yang aku tingginya 158 itu sekitar ada 7 jari, dan untuk legroomnya sendiri di sini ada lebih dari 10 jari Sobat Setir, itu ada 14 jari lebihnya. Ini tuh gede banget Sobat Setir untuk sebuah mobil LCGC nih. Dan di belakang juga joknya di sini udah fabric. udah fabric dan ada stitching merahnya nih kok. Oh iya. Jadi kayak
Soalnya yang ADS nih banyak ornamen-ornamen merah. Betul. Dan di sini ada seat belt, ada 3 seat beltnya. Untuk kiri kanan itu 3 titik dan tengahnya itu 2 titik. Oke. Untuk headrestnya sendiri juga ada 2 sobat setir, tapi nggak adjustable nih. Dia Dan fix ya. untuk posisi rebahnya juga udah cukup rebah, meskipun joknya ini udah fix, udah nggak bisa adjustable. Tapi di sini udah cukup rebah sih sobat setir, udah nyaman banget juga. Enak ya, dari tadi kita jalan di konblok, gimana tuh di belakang? Enak gak bandingannya? Bandingannya sih enak banget kok, kayak untuk LCGC gitu. Iya, Nggak sekeras mantap ya. itu juga. Kayak udah oke banget, udah cukup empuk. Terus juga dia secara ini tuh, joknya empuk kan dia? Empuk, joknya Empuk empuk kan? juga, nyaman banget. Dan aku suka di belakang nih banyak kompartemen gitu loh. Oh iya, Kayak iya, sini ada cup holder juga 2. Di sana juga ada lagi. Terus di tengah juga ada lagi nih sobat setir. Jadi kalian nggak bakal kekurangan tempat buat naruh-naruh barang. praktis. Pol. Mantap. Yap, segitu dulu untuk impresi berkendara kami dari Daihatsu Ayla tipe R ADS dan manual transmission. Dimana di luar ekspektasi kami, ternyata se-fun itu varian manualnya, menarik banget, bener-bener memacu adrenalin, dimana dia performanya bisa sampai ngespin di gigi 1 ngespin, di gigi 2 masih ngespin lagi. Jadi emang mobilnya bisa dibilang cukup kencang ya sobat setir. Selanjutnya untuk varian warnanya ini sobat setir, dia ada 8 pilihan warna. Ada warna putih, ada warna hitam, silver, abu-abu, lalu ada yang warna kuning juga, orange, dan merahnya ada 2 nih sobat setir. Ada yang lebih terang dan lebih gelap. Untuk harganya, yang tipe R 1200cc dan ADS manual transmission di 169,9 juta rupiah. Menarik banget, harganya masih di bawah 200 jutaan bisa dapat mobil yang se-fun ini. Wah, seru banget sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow sosial media kami, TikTok dan Instagram di setirkanan_official. Gua Krisnadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ayo, kita ngepot kali ya sekarang ya. Seru banget mobilnya. Let's go. Di 200 jutaan tapi bisa se-fun itu. Kayaknya gue salah harga deh. Tuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Mati gue. Tikuk. Pulang.